Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Bu Guru harap semua baik ya. Berjumpa lagi dengan saya Bu Hesti Anggiana dalam mata pelajaran sosiologi kelas 11. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing ya, untuk kelancaran ke depannya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, Bu Guru akan presentasi kalian terlebih dahulu ya. Caranya kalian menulis di kolom komentar YouTube Bu Hesti Anggiana ini ya, dengan format nama lengkap, nomor absen, dan hadir Bu. Begitu ya. Nanti di akhir pelajaran akan Ibu rekap sebagai tanda kehadiran kalian. Kemudian setelah presensi, Ibu Guru akan bertanya pada kalian ya. Kemarin kan sudah mengikuti pelajaran sosiologi. Lah, itu pelajaran tentang apa ya? Kalian bisa menjawab di komentar YouTube Bu Hesti Anggiana. Itu sebagai pertanyaan pertama. Kemudian setelah kalian menjawab pelajaran kemarin, kemudian kita ke materi tipe-tipe kelompok sosial. Sebelum ke tipe-tipe kelompok sosial, Ibu Guru akan bertanya lagi, pengertian kelompok sosial itu apa? Kalian bisa menulis di kolom komentar kalian ya, sebagai pertanyaan kedua. Kemudian kita akan membahas tipe-tipe kelompok sosial. Sebelum ke tipe-tipe kelompok sosial, kalian pasti sudah mengikuti organisasi ya. Nah, suatu organisasi pasti akan memiliki suatu tujuan dan syarat ya. Kemudian adanya organisasi tersebut untuk apa, manfaat. Kemudian dalam suatu organisasi tersebut akan ada suatu kelompok sosial, artinya kan terdiri berbagai macam kelas ya, siswa dari kelas atau beberapa orang. Kemudian kita lanjut ke tipe-tipe kelompok sosial. Ada dua macam, menurut terbentuknya dan menurut ikatannya. Menurut terbentuknya itu kelompok semu dan nyata. Sedangkan menurut ikatannya yaitu paguyuban dan patembayan. Kalau kelompok semu itu contoh yang pertama kerumunan. Kerumunan di sini atau krodit di sini dapat dibagi lagi, yaitu penonton pasif, ekspresif, kelompok tidak senang, kelompok panik, kelompok emosional, dan kelompok tidak bermoral. Yang pertama, penonton pasif, artinya penonton yang kurang aktif. Kemudian kelompok ekspresif, yaitu kelompok yang hanya mementingkan tujuan tanpa memperhatikan perhatian. Kemudian kelompok tidak senang itu merupakan kelompok yang ketika orang lain hadir itu dalam suatu kelompok tersebut atau dalam organisasi tersebut merasa terganggu. Kemudian kelompok panik, yaitu kelompok orang yang seperti menyelamatkan diri atau berlarian untuk menyelamatkan diri dari bencana alam. Kemudian kelompok emosional, yaitu kelompok yang mengandalkan fisik dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kelompok tidak bermoral sendiri, ini kelompok yang belum memiliki moral yang baik atau tidak memiliki moral yang baik.
Kemudian publik bukan kesatuan, yaitu contohnya radio dan televisi. Di sini Ibu mempunyai contoh yaitu televisi. Ini televisi modern ya. Televisi ini merupakan publik karena bukan kesatuan. Televisi ini dapat menyampaikan berbagai macam informasi, kartun, dan lainnya. Kemudian massa. Massa ini merupakan suatu keseluruhan ya. Contohnya yaitu bekerja atau profesi atau agama dan lain sebagainya. Ini ya, massa ini termasuk dalam profesi atau pekerjaan. Ini ada dokter, guru, perawat, pengusaha, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok nyata. Kelompok nyata ini contohnya kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Kelompok statistik ini dalam artian suatu kelompok yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya ini kan musim untuk sensus penduduk. Nah, kemudian BPS ini membentuk suatu kelompok dan badan-badan tertentu untuk melakukan sensus penduduk ke rumah penduduk masing-masing. Kemudian yang kedua, kelompok kemasyarakatan, yaitu suatu kelompok dalam masyarakat yang melibatkan suatu tokoh masyarakat. Ini ya contohnya tokoh masyarakat yang sedang mengadakan rapat atau yang sedang berdiskusi tentang bagaimana apakah ada permasalahan di desa atau yang ingin diselesaikan bersama-sama gitu ya. Ini kelompok kemasyarakatan. Kemudian kelompok sosial merupakan cakupan dari tadi ya. Ada pekerjaan, usia, umur, dan lain sebagainya. Ini seperti ini yang merah bisa kelompok sosial berdasarkan usia, yang biru berdasarkan pekerjaan, ini berdasarkan yang hijau berdasarkan agama, dan sebagainya yang saling terkait. Kemudian kelompok asosiasi. Di sini kelompok asosiasi akan memiliki tujuan tertentu. Contohnya asosiasi atau berasosiasi presiden dan staf presiden. Kemudian menurut ikatannya yaitu paguyuban dan patembayan. Paguyuban gemestrap berdasarkan keturunan, yaitu contohnya perkumpulan keluarga Minang. Ini ya, perkumpulan keluarga Minang. Kemudian patembayan geserkaf, yaitu kelompok sosial hanya sementara atau bukan berasal dari keturunan atau turun temurun. Contohnya ibu PKK ini, dalam ketika ada masalah dengan PKK, ibu-ibu akan merundingkan atau mengadakan rapat untuk menyelesaikan masalah PKK ini ya. Kemudian ibu-ibu PKK akan merumuskan suatu program dan suatu penyelesaian yang baik begitu ya. Di sini dapat dipahami. Tadi sudah 3 ya pertanyaan. Kemudian yang keempat, penugasan untuk kalian atau pertanyaan tadi
buatlah atau carilah contoh lain dari paguyuban. Yang kelima, contoh lain dari patembayan. Itu sudah 5 ya pertanyaan. Kemudian ibu guru juga akan memiliki suatu tugas, yaitu tugas individu dan tugas kelompok untuk kalian. Tugas individu yaitu mengisi atau bermain game atau kuis di Quizizz. Nanti ibu guru akan nge-share link Quizizz yang ibu guru sudah membuat untuk kalian. Nanti barang siapa yang sudah mengisi dan mendapat nilai 100 atau mendapatkan jawaban yang benar semua, nanti akan ada reward dari bu guru ya. Dan nanti mengisinya jangan takut, nanti diisi seikhlasnya, dan jangan lupa belajar sebelum mengisi. Begitu. Tadi kan tugas individu, kemudian yang sekarang tugas kelompok. Tugas kelompok nanti yaitu membuat mind mapping tentang tipe-tipe kelompok sosial. Nanti kalian membagi kelompok ya, kemudian membuat mind mapping tentang kelompok sosial atau tipe-tipe kelompok sosial. Dibuat semenarik mungkin ya. Nanti ada tambahan dan reward sendiri barang siapa yang menggunakan atau membuat mind mapping tersebut semenarik mungkin. Kemudian itu merupakan tugas individu dan tugas kelompok ya. Sekarang ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar Ibu Hesti Anggiana ini ya. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan. Begitu. Kalau sudah, kita akan menyimpulkan secara bersama ya tipe-tipe kelompok sosial ini. Kemudian menurut terbentuknya dan menurut ikatannya. Ada menurut terbentuknya ada kelompok semu, contohnya kerumunan, publik, massa. Kemudian yang kedua kelompok nyata, contohnya kelompok statistik, kelompok kemasyarakatan, kelompok sosial, dan kelompok asosiasi. Kemudian menurut ikatannya yaitu paguyuban dan patembayan. Begitu. Jika ingin ditanyakan tadi ya, tulis di komentar YouTube Bu Hesti Anggiana. Kemudian yang mind mapping tadi minggu depan dipresentasikan kelompok ya, menggunakan, boleh membuat video dan diupload di YouTube, boleh Google Classmeet, dan boleh dari aplikasi Zoom. Begitu ya presentasinya. Tinggal kita nanti sesuai kesepakatan bersama-sama. Begitu. Sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.